Oke, selamat datang. Hari ini kita akan berperan layaknya mentor dan murid ya. Kita akan bedah bareng-bareng salah satu emiten yang ceritanya, wah, sangat menarik. PT Multitrend Indo atau yang kita kenal dengan kode sahamnya BABY. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang mungkin juga ada di benak Anda. Dengan kondisi harganya sekarang, apakah saham Baby ini sebetulnya sebuah permata yang belum banyak orang lihat? Atau jangan-jangan ini cuma perangkap, sebuah value trap yang bisa bikin kita rugi? Mari kita cari tahu jawabannya. Coba kita lihat dulu konteksnya dari pergerakan harga. Harga tertingginya pernah di 595. Sekarang cuma di kisaran 189. Jauh banget kan? Penurunan drastis inilah yang jadi pemicu utama kenapa kita perlu menganalisis saham ini lebih dalam. Oke, untuk bisa menilai potensinya, langkah pertama yang paling fundamental adalah kita harus paham dulu. Sebenarnya Baby ini bisnisnya apa sih? Dan apa masalah yang selama ini mereka hadapi? Jadi, Baby ini bukan pemain kemarin sore. Mereka ini pemain besar di retail premium untuk bayi dan anak-anak. Kalau Anda jalan-jalan ke mall-mall besar, pasti sering lihat gerai Mother Care atau ELC kan? Nah, itu punya mereka. Fokus utamanya ke anak usia 0-4 tahun. Kelihatannya bagus ya, mereknya kuat, gerainya di mana-mana. Tapi, ada satu tantangan besar yang terus menghantui mereka selama bertahun-tahun. Profitabilitas. Sederhananya, perusahaan ini susah banget untuk cetak untung. Lihat saja datanya. Di 2024, ruginya sampai 83 miliar. Tapi, perhatikan di 2025, kerugiannya menyusut drastis jadi cuma 16,9 miliar. Ini sinyal yang sangat positif. Artinya, ada perbaikan signifikan di internal mereka, bahkan sebelum ada aksi korporasi besar. Ini penting untuk dicatat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Katalisator yang bisa dibilang menjadi game changer bagi masa depan BBI, yaitu sebuah langkah akuisisi yang sangat strategis. Jadi, untuk bisa membeli PT MW Globalindo, salah satu distributor mainan raksasa di Indonesia, Babeho melakukan yang namanya rights issue. Gampangnya, mereka menerbitkan saham baru untuk para pemegang saham lama buat menggalang dana. Ini bukan sekedar belanja perusahaan ya, ini adalah sebuah langkah transformatif. Disinilah letak kejeniusannya. Coba perhatikan, ini seperti menyatukan dua keping puzzle yang sempurna. Baby kuat di retail premium usia 0-4 tahun. MW di sisi lain, jagoannya distribusi mainan populer seperti Barbie dan Hot Wheels untuk usia 4-8 tahun. Gabungan keduanya menciptakan sebuah ekosistem yang lengkap, dari bayi sampai anak-anak. Oke, dengan semua langkah strategis itu, pertanyaannya sekarang, seberapa besar potensi keuntungannya buat kita sebagai investor? Mari kita lihat skenario terbaiknya. Percaya atau tidak, ada salah satu analisis yang mengeluarkan target harga wajar di angka Rp2.482. Ya, Anda tidak salah dengar. Angka ini jelas sangat-sangat agresif, dan ini mengasumsikan kalau semua sinergi pasca akuisisi berjalan mulus dan optimal. Optimisme setinggi itu datang dari mana? Pertama, valuasinya saat ini dianggap murah kalau kita bandingkan dengan industrinya. Kedua, model valuasi lain pun masih menunjukkan potensi kenaikan yang signifikan sekitar 152%. Ketiga, tentu saja ekspektasi dari sinergi akuisisi. Dan yang terakhir, ini menarik, harga pelaksanaan rights issue-nya di 590 bisa jadi patokan psikologis untuk nilai perusahaan ini ke depan. Eits, tunggu dulu. Sebagai investor yang bijak, kita tidak boleh hanya melihat sisi indahnya. Mentor yang baik akan selalu mengingatkan, apa saja risikonya? Apa yang bisa membuat skenario indah tadi tidak terjadi? Ya, ini bagian yang sama pentingnya. Kita harus menimbang potensi imbal hasil yang besar tadi dengan semua risiko yang ada. Jangan sampai kita terjebak dalam optimisme buta. Inilah beberapa lampu kuning yang harus kita perhatikan. Persaingannya berat, ada raksasa seperti Kit Station. Lalu, resiko eksekusi. Menggabungkan dua perusahaan besar itu tidak pernah mudah. Kepemilikan publik juga jadi sangat kecil. Ini bisa jadi masalah. Dan yang tak kalah penting, sahamnya kurang liquid. Artinya, bisa susah untuk jual atau beli dalam jumlah besar dan harganya bisa sangat liar. Baik, kita sudah membedah kedua sisinya. Sisi optimis yang menjanjikan, dan sisi pesimis yang penuh tantangan. Sekarang, mari kita tarik kesimpulannya. Jadi kalau kita ringkas, di satu sisi ada cerita transformasi yang luar biasa dengan potensi keuntungan yang masif.
sebuah ekosistem retail anak yang komplit sedang dibangun. Tapi di sisi lain, ada tumpukan risiko, mulai dari eksekusi, persaingan, hingga masalah struktur saham dan likuiditasnya. Pada akhirnya, semua kembali pada pertanyaan fundamental ini. Pertanyaan yang harus Anda sebagai investor jawab sendiri. Apakah Anda percaya bahwa potensi keuntungan dari sinergi akuisisi ini jauh lebih besar daripada semua risiko yang membayanginya? Nah, sekarang Anda punya bekal dan kerangka berpikir untuk mulai mencari jawaban itu.